menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Ya pemirsa, dalam sidang replik yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa menyatakan Jessica dan pengacaranya bermain sandiwara. Seperti apa persisnya? Berikut liputan kami. Di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Dengan berurai air mata, Jessica Kumala Wongso membacakan pembelaannya. Terdakwa pembunuhan berencana atas kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin, juga menceritakan penderitaannya ketika ditahan di sel tahanan. Menjelang tengah malam saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Setelah saya diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya. Tidak ada satu barang pun yang saya miliki dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 2 hari ke depan. Saya tidak berani membayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua saya. Untuk menanggapi pledoi terdakwa, jaksa menilai terdakwa hanya menyampaikan penderitaan yang dialaminya saja. Penuntut umum juga menilai penasihat hukum terdakwa memutarbalikan fakta-fakta di persidangan. Minggu lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2016 dan hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2016, di ruang pengadilan ini telah terjadi aksi teatrikal dengan lakon terdakwa dan penasihat hukumnya. Di satu sisi, terdakwa secara tiba-tiba terlihat seolah menangis terseduh-seduh, di mana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan. Namun, setelah mendekati putusan, barulah air mata terdakwa mengalir dengan derasnya. Entah karena menangisi kepergian korban Mirna untuk selamanya dari dunia ini, ataukah hanya menangisi nasibnya saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang memang nyata-nyata dilakukannya. Ya, berbagai cerita hingga perdebatan telah diperlihatkan selama 29 kali persidangan ini. Harapannya, hakim akan memberikan putusan yang adil berdasarkan keyakinan. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana jalannya persidangan replik yang berlangsung hari ini, sudah hadir 3 orang tamu saya malam hari ini. Yang paling kanan adalah Pak Halius Hussein, mantan jaksa. Selamat malam Pak Halius. Dan Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Aristo. Dan juga Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Selamat malam Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya berdialog, saya terlebih dahulu akan menyapa Ibu Sordame Purba, salah satu kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat malam Bu Sordame. Selamat malam Mas Aryo. Selamat malam Bu Sordame. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Halo. Ya, selamat malam Mas. Ya, kami masih terkendala komunikasi dengan Sordame Purba, salah satu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang malam hari ini masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya mencoba menghubungi kembali Ibu Sordame, apakah bisa mendengar suara saya? Saya bisa dengar Mas. Saya bisa dengar Mas. Dari kuasa hukum menanggapi pernyataan jaksa, salah satunya mengatakan adalah
kuasa hukum Jessica dan terdakwa bersandiwara, terutama soal Jessica menangis ketika membacakan pembelaannya atau pledoinya minggu lalu. Ibu Sordami, bagaimana sikap atau jawaban dari kuasa hukum Jessica terkait dengan pernyataan jaksa yang mengatakan Jessica dan kuasa hukumnya bermain sandiwara? Perlu saya sampaikan, persidangan ini adalah persidangan di depan persidangan yang mulia. Ini kan bukan panggung sandiwara. Kita sama-sama menghormati persidangan ini. Semua yang hadir di situ juga bersidang dengan serius. Sehingga di sana tidak ada panggung sandiwara. Tapi memang apa yang kita sampaikan di dalam pembelaan kita, itulah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Itulah juga bukti-bukti yang ada di dalam dokumen. Itu yang kita sampaikan. Sehingga nggak ada panggung sandiwara. Kecuali mungkin apa tadi yang disampaikan oleh jaksa, ya jaksa lah yang berpanggung sandiwara. Yang tidak jelas tujuan daripada replik itu kemana, hanya pengulangan, hanya membicarakan mengenai kuasa hukumnya saja. Sehingga tidak sampai kepada materi daripada apa yang sedang diperkarakan di persidangan. Itu menurut pendapat saya tidak ada panggung sandiwara, Mas. Sandiwara, Mas. Soal pledoi yang tebalnya 4.000 halaman tetapi menurut jaksa sebenarnya yang substantif hanya 230 halaman. Di sini lagi-lagi jaksa mengatakan kuasa hukum bermain sandiwara karena harus membutuhkan waktu selama 2 hari untuk membacakannya, Bu Sordami. Kalau soal pembelaan itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan dengan ada pendahuluan, ada fakta persidangan, ada analisa fakta, ada analisa hukum, ada analisa yuridis, ada permintaan. Itu satu kesatuan di dalam pembelaan itu. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh jaksa bahwa itu hanya sekian, ya yang kita bacakan memang hanya 200 sekian. Tapi itu satu kesatuan semua pembelaannya, gitu loh, Mas. Kesatuan semua pembelaannya, gitu loh, Mas. Bagaimana dengan foto-foto saat Jessica berada di tahanan Polda Metro Jaya yang dikatakan jaksa ternyata tidak sesuai atau tidak seseram atau tidak semengerikan yang dikatakan Jessica saat membacakan pledoinya? Perlu saya sampaikan, Mas. Klien saya itu saya yakini tidak pernah berbohong kepada kami maupun kepada publik. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia memang rasakan pada saat itu, itulah yang disampaikan di depan persidangan. Adapun tadi yang disampaikan sepintas oleh jaksa karena memang menampilkan foto-foto tadi tanpa izin sehingga kami keberatan. Tapi sempat kami melihat sehingga kami konfirmasi kepada Jessica bahwa itu bukanlah ruang tempat dia ditahan yang dikatakan sel itu, sel tikus. Tapi itu adalah kalau kuasa hukumnya datang, dia dipanggil ke ruangan itu. Itu ruangan tempat dia, kalau saya tidak keliru tadi, tempat dia kalau dia bertemu dengan kuasa hukumnya yang katanya itu adalah ruangan karaoke. Bukan, itu ruangan tahanan dia. Kalau ruangan tahan dia seperti yang disampaikan, 2 meter kali 1,5 yang sudah kumuh, yang dimana di sana ada tikus, ada kecoak, kadang ada kalajengking, dan kamar mandi terbuka, lampu yang nyala terus. Itulah fakta yang dirasakan sebenarnya tempat dia ditahan, bukan seperti apa yang digambarkan jaksa tadi. Semua yang Ibu sampaikan malam hari ini akan tertuang dalam duplik yang akan dibacakan pada hari Kamis mendatang, Bu Sordami, seperti itu ya? Oh iya, kita akan tanggapin, walaupun kita hanya melihat sepintas tadi foto itu, tapi kita akan tanggapin, karena itu adalah pembohongan jaksa kepada publik. Seolah-olah Jessica itu berbohong, bukan itu. Semua juga orang tahu, apa iya ada ruangan tahanan seperti itu? Yang lengkap dengan semua ruangan karaoke, sofa yang begitu empuk. Apa ada? Boleh diperiksa di sana, apa ada ruangan seperti itu? Apa pemerintah menyiapkan ruangan seperti itu? Itu hanya ruangan kamuflase daripada jaksa aja.
untuk membuat seolah-olah menarik simpati masyarakat bahwa Jessica itu bohong. Tapi nanti kami di Duplik akan kami tanggapin bahwa kebohongan jaksa ini untuk membentuk opini masyarakat sudah terjadi dari dahulu, mulai dari penyidikan sampai kepada persidangan ini. Jaksa sudah terus membuat satu opini kepada masyarakat bahwa Jessica itu sudah melakukan satu pembunuhan dan sekarang juga melakukan pembohongan. Padahal jaksa lah yang berbohong karena ruangan itu tidak pernah ada menjadi ruangan tahanan buat Jessica. Amat berguna kan dalam rangka bagaimana seorang jaksa pada ketika dia menjadi jaksa peneliti, pada ketika dia menjadi jaksa penuntut umum, untuk benar-benar pada masa yang akan datang itu bekerja dengan cermat, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Artinya Bapak menilai apa yang dimiliki jaksa, dakwaan yang dimiliki oleh jaksa tidak kuat seperti itu? Saya melihat hampir seperti itu. Kita coba cermati di dalam perjalanan persidangan. Hal-hal yang kontroversial terjadi gitu ya. Adanya perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental antara apa yang disampaikan oleh jaksa dengan apa yang disampaikan oleh seorang penasihat hukum. Katakanlah ahli-ahli yang diajukan di persidangan ini. Yang semua menyebabkan kita berpikir, barangkali masyarakat awam pun berpikir bahwa perkara ini seharusnya ditangani sejak awal dengan cermat, dengan hati-hati, sehingga melahirkan satu berkas perkara yang benar-benar mampu untuk mewujudkan satu pembuktian di persidangan. Baik. Itu yang saya lihat. Jadi ini satu pelajaran yang amat berharga bagi kejaksaan ke depan untuk bisa merevolusi dirinya untuk benar-benar menjadi kekuatan dalam penegakan hukum proses pidana sebagai dalam satu integrated criminal justice system itu sebagai sumbunya untuk bisa berhasilnya satu perkara diajukan ke persidangan itu ada pada jaksa. Baik. Jadi Bang tidak Aristo, main-main gitu. Anda sependapat dengan Pak Halius atau punya pendapat yang lain? Ini, saya mau melihat perkara ini dalam perspektif yang lebih luas. Maksudnya apa? Saya mencoba memahami apa yang ada di pikiran jaksa dan saya mencoba memahami juga apa yang ada di dalam pikiran penasihat hukum. Ya. Kenapa tadi seperti Pak Halius bilang perkara ini sedemikian menarik, kemudian ada perbedaan pendapat yang sangat tajam. Saya mulai dari pertama, dari jaksa dulu. Saya ikuti juga dakwaan, tuntutan, nah kemudian yang sekarang replik. Jaksa ini kan tuduhannya nggak main-main dakwaan, pembunuhan berencana. Ya, artinya pembunuhan berencana itu ada intensi, perbuatan persiapan dengan clear mind. Tapi bukti-bukti yang diajukan ini adalah bukti-bukti yang tidak langsung, tidak direct evidence. Bukan berarti itu salah dalam diskursus hukum, tapi dia memakai apa yang namanya circumstantial evidence. Dan menurut saya ini sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena yang namanya first degree murder, pembunuhan berencana itu pasti pelakunya sudah punya antisipasi tentang apa yang terjadi. Ini saya bicara secara mempelajari teoritis. Lingkungan tempat terjadi perkara seperti semuanya itu. Dan mempelajari pose-nya seperti apa, sebelumnya seperti apa, dia sudah pelajari. Nah, oleh karena itu ada circumstantial evidence. Apa maksudnya circumstantial evidence? Yaitu ada circumstance tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang kalau kita connecting the dots, ya, mau tidak mau kesimpulannya adalah pelakunya Jessica dalam perkara ini. Maksudnya apa? Sekarang begini, sekarang kan misalnya dari awal perencanaan Jessica membuat grup WhatsApp, datang ke Australia, kemudian set up meeting di Olivier Cafe. Nah kemudian ini terjadi perdebatan soal CCTV, gerak-gerik CCTV. Gerak-gerik CCTV apa? Misalnya gini, gerak-gerik CCTV yang dicurigai oleh jaksa seperti menutup paper bag, kemudian tangannya masuk, kemudian setelah itu didorong dengan saksi-saksi ketika Mirna collapse. Menurut keterangan saksi dari Olivier, Jessica respon pertama langsung bertanya kepada waitressnya, ini di minumnya kenapa, dicampur apa minumnya. Nah ini namanya circumstantial evidence. Kenapa kok Jessica tanyanya seperti itu? Dan dia menolak mencicipi. Artinya menurut Anda sesuatu yang wajar dakwaan yang diajukan oleh jaksa seperti itu? Ketika itu circumstantial evidence ya, itu sah-sah saja dilakukan, bukan tidak sah dilakukan. Karena yang namanya kalau mau melihat Jessica menaruh racun di minum cyanida itu easy case dan biasanya first degree murder tidak seperti itu. Nah, oleh karena ini circumstantial evidence, maka ini membuka ruang perdebatan yang luas. Itulah yang dimanfaatkan oleh penasihat hukum.
Ya, karena jaksa ini menafsirkan kondisi-kondisi tertentu. Ini kan ditafsirkan sama dia karena tidak ada pergerakan Direct tangan yang evidence-nya jelas-jelas. tidak ada ya? Tidak ada. Nah, ini yang membuka perdebatan tertentu. Ini perdebatan pokoknya. Nah, kemudian perdebatan ini turun. Misalnya apa turun tadi? Kalau Pak Halius bilang soal pendapat-pendapat ahli. Nah, sebenarnya soal pendapat ahli yang begitu berseberangan, yang satu bilang ada sianida, yang satu tidak sianida, kemudian kandungan sianida 5 gram, ini hanya 0 sekian gram. Ini sebenarnya permasalahan yang fundamental di dalam hukum acara pidana kita. Permasalahan apa? Yaitu akses terhadap barang bukti yang tidak sama antara jaksa dengan terdakwa, antara penyidik dengan terdakwa. Saya kasih contoh, soal CCTV aja, soal CCTV itu. Penyidik dan jaksa menguasai CCTV itu, Cafe Olivier, hari itu penuh. Ya, misalnya dia buka 12 jam, dia punya 12 jam. Artinya dia bisa mengamati. Sedangkan apa yang terjadi dengan ahli dari penasihat hukum pada persidangan, dia mengamati dari second sources, yaitu dari YouTube, dari tayangan TV. Nah, ini perbedaan yang mendasar. Kedua, soal perbedaan terhadap eksaminasi mayat Mirna ya, mohon maaf, mayat Mirna. Ini juga kan aksesnya kan tidak sama. Sehingga yang terjadi adalah yang satu menganalisa hasil kerja yang lain. Inilah terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Baik, ya. kita lanjutkan lagi Mas Aristo. Dan sebelum saya ke Bang Reza, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, benarkah tangisan Jessica Kumala Wongso merupakan bentuk sandiwara? Tok To Anyus akan segera kembali dengan dialognya sesaat lagi.